Makanya kamu tuh takut ke lembaga pihak ketiga. Kenapa? Karena kamu tuh takut model-modelnya akan speak up yang dari tahun 2019, 18, 17, gak ada yang tahu coy. Kalau sampai 2017 nih spill semua, berapa ratus itu? Kamu bisa jadi skandal nasional. Skandal yang akan diingat sampai 20-30 tahun lagi. Ya, kamu bisa menjadi lokal Epstein-nya Indonesia kamu tuh. Beneran, gak bohong. Kalau misal ini sudah total 13 coy. 4 diantaranya real account. 13. Dalam waktu 48 jam ada 13 tuduhan. 4 diantaranya akun real. Selamat pagi kawan-kawan. Ini saya lagi bed rest. Ini adalah ruangan kerja saya kalau di rumah. Dan saya ini lagi demam. Hari ketiga di 39-40 derajat. Jadi dengan video live ini saya akan turn off comment karena saya ingin membantu speak up beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, ada kejadian baru dari salah satu sosok owner media lokal brand dengan inisial BA yang kemarin di X menyebarkan video sextape-nya dengan pacarnya. Dan video tersebut disebarkan tanpa konsen dan viral. Setelah netizen melakukan tekanan, Mas BA ini akhirnya melakukan klarifikasi, permintaan maaf, dan siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. Buat Mas Owner M, itu contoh klarifikasi yang baik. Setidaknya dia bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Terlepas tindakannya itu sangat buruk ya dari Mas BA. Kejadian Mas M ini dan kejadian Mas BA itu adalah dua kejadian beruntun dalam waktu 48 jam di dunia industri lokal brand. Jika Anda, owner brand lokal, masih diam saja melihat kondisi dua hal ini dalam waktu 48 jam terkait power abuse dan menggunakan kapasitasnya owner, pemilik untuk menyebarkan atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar konsen terkait seksual, itu luar biasa parah. Oke? Hal kedua, kita agak santai dikit. Jadi yang nomor satu silakan dipantau di X. Mas BA ini adalah owner salah satu media lokal brand yang aktif sekali dari dulu tentang gerakan media lokal brand dan menyebarkan video sextape-nya dengan ceweknya walaupun sudah dihapus ke Twitter dan viral. Dan orang terkait sudah meminta maaf karena dalam waktu 24 jam sudah dikuliti oleh netizen. Tindakan ini mencerminkan bahwa di dunia brand lokal itu toksik, ya, dan hal seperti ini tidak patut dilakukan karena tidak profesional. Dan ini memberikan contoh yang buruk bagi industri lokal yang beneran ownernya serius. Ya, jangan sampai dua kejadian ini membuat stigma bahwa owner brand lokal itu chaos, attitude-nya jelek, suka pakai model. Ya, itu adalah hal yang tidak perlu dan harusnya diluruskan. Yang nomor dua, buat Mas owner brand M, ya owner brand ya si M ini, karena ini sudah sangat saklek, saya tetap terpaksa menyebutnya inisial, karena di video sebelumnya kan terkaitnya edukasi. Kalau yang ini sudah saran dan advice buat Mas M. Ini tekanan netizen sudah mulai mengarah ke BA Anda, ke talent scouter Anda, dan ke teman-teman Anda. Satu persatu circle Anda itu akan mulai speak up tanpa ada suruh. Berbagai macam bukti itu sudah diserahkan korban ke lembaga-lembaga yang terkait dari LBH Apik dan Komnas Perempuan. Ya, dan korbannya terus bermunculan, gak satu gak dua. Jika Anda terus menyangkal dengan klarifikasi Anda yang sebenarnya Anda tuh terkesan mengaku karena di situ Anda menuliskan, ya saya meminta maaf atas tindakan saya dengan wanita lain karena kilaf. Itu sebenarnya Anda secara gak langsung sudah mengaku. Tetapi Anda mengakunya itu atas dasar suka dan suka. Jadi terjadi perbedaan kronologis di sini. Dan Anda bisa membuktikan itu adalah di lembaga. Ya, bukan lewat medsos. Karena pihak korban juga sudah. Jadi silakan persiapkan bukti-bukti Anda. Tapi netizen sekarang sudah mengarah. Menyerangnya tuh ke talent scouternya, ke BA-nya, ke circle terdekatnya, ke temennya. Dan bukan gak mungkin itu toko Anda akan disamperin. Jadi kalau Anda memang mengajak teman-teman Anda, circle Anda, pegawai Anda, bahkan keluarga Anda ke dalam jurang kehancuran, nggak apa-apa. Berarti mereka siap jadi martir demi M.
Itu. Seharusnya M ini gentle, melakukan apa yang harusnya dilakukan seseorang yang sudah pernah berbuat. Yaitu ke pihak ketiga, membawa bukti kronologis dan dia mengklarifikasi setiap tuduhan yang masuk ke dia. Buktinya itu sudah terlalu lengkap. Salah satu bukti yang disebarkan, itu sudah saya share di story, walaupun saya sensor profiknya, adalah permintaan maaf dari owner yang dilakukan tahun 2024 kepada salah satu korban. Dan beliau merasa tidak melakukan indikasi ke abuse. Padahal sudah jelas, dia mengajak ke kamar, niatnya kentu pakai vanish mode, dan dia beralasan karena alkohol. Kalau hal ini diwajarkan, berarti akan banyak hal lain yang diwajarkan lain. Pihak owner merasa hal ini wajar. Tidak, itu nggak wajar, Mas. Ngajak orang random, kan wajar, Mas. Apalagi lewat DM, kan wajar, Mas. Ya, itu baru satu bukti DM. Dan walaupun Anda sudah meminta maaf di DM, itu nggak kelar. Itu nggak kelar. Ya, karena apa? Itu sudah contoh bahwa Anda mengaku salah. Baru satu loh tuh. Berarti akan banyak keran lain terbuka. Jadi saran saya, kan ini si M ini diam. Dan sekarang netizen mulai mengarah ke talent scouternya. Karena ternyata info A1. Pihak korban tuh memiliki bukti chat dan telepon dengan talent scouternya. Ah, gimana tuh Mas Owner? Jadi sekarang talent scouternya keseret. Awalnya Mas Owner saja nih, sekarang talent scouter yang keseret. Bukan nggak mungkin ini inner circle akan keseret. Bukan nggak mungkin brand ambassador akan keseret. Kenapa brand ambassador keseret? Karena ada bukti video. Brand ambassador itu nongkrong berkali-kali di lantai 2 dan 3 yang menjadi tempat suspek kejadian itu ada. Ah, gimana tuh? Jadi saran saya dalam video ini mengingatkan, teman yang baik adalah teman yang menganjing-anjingan di depan. Bukan teman yang berlagak so loyal, tapi membenarkan hal yang salah. Ya, meskipun Anda berjanji untuk berubah di tahun 2025, saya tahu janji Anda untuk berubah, ya sorry kan saya sudah mau berubah 2025. Itu tidak menghapus tindakan Anda, power abuse yang Anda lakukan selama dari, tidak tahu tahun berapa. Anda tuh owner. Jangan beralasan saya dari SMA, lulusan SMA. Saya nggak tahu hal ini. Enggak. Basic manner seorang owner adalah menghargai kontrak kerja. Bukan berarti seorang model yang di-hire itu bisa seenaknya. Enggak. Anda tuh membuat citra owner-owner brand lain yang nggak tahu apa-apa. Mungkin ada owner yang lagi di Lampung, lagi usaha brand batik. Itu mau jadi jelek. Ditambah dengan kasus media lokal brand yang nge-share video seks-seksnya. Dua kejadian, bos. Dan saya lihat owner brand lokal lain tuh nggak ada yang berani speak up. Bahkan stance kayak saya menolak seksual. Hanya sekedar menuliskan edukasi bahwa berikan ruang yang aman di dalam dunia kerja bagi para cewek, bagi cowok. Karena pelecehan juga bisa terjadi di cowok. Bahkan owner brand lokal tuh tidak ada yang terang, jarang ada yang terang-terangan statement di publik. Bahwa saya owner ini, saya berjanji menyediakan ruang seks. Kenapa? Apa takut brandmu gak laku? Ini sudah era teknologi, bukan era 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Yang nge-spill ini sudah bukan akun fake, akun real. Akun real, modelnya ada. Mereka mempertaruhkan segalanya dalam speak out itu. Itu kalau sampai dibilang fitnah, taruhannya jelas. Akunnya real, alamatnya ada. Bukan akun anonim, bukan akun gak jelas. Jadi artinya kalau ini semua tuduhannya itu gak bener, ini all out. Masa sih orang yang all out, speak out, sampai dituduh fitnah? Orang-orangnya mukanya ada, kontraknya ada, jelas kerja di situ, pernah di-hire jadi model dan speak out. Itu kan kalau misalkan berbohong, kacau itu, hancur karirnya. Jadi dia itu mempertaruhkan segalanya. Tolong logikanya diperbaiki. Mempertaruhkan segalanya. Hanya demi speak out ini. Harusnya Mas Owner ini memikirkan dengan kepala sekali seumur hidup. Tolong otaknya jangan isinya titit semua. Tolong, kalau bisa, pikirkan dengan bijak. Datang ke lembaga terkait. Beberkan kronologi versi Anda. Sudah, hadapi. Jangan karena takut Anda miskin, takut brandnya nggak laku, Anda nyeret semua circle Anda ke jurang. Salah satu circle terdekat Anda itu udah bocor, curhat ke saya, bahwa dia nggak tahu attitude Anda seperti itu, dan dia sudah merasa menasihati Anda. So, circle Anda itu bocor. Anda percaya dengan circle Anda? Circle Anda itu 2 orang sudah bocor.
2 orang circle Anda, Mas M, sudah bocor. Tapi mereka menolak, namanya di post di medsos saya. Tapi sudah bocor, di chat, bilang lewat telepon, ya itu salah Tir, dia ngaku ke saya, bla bla bla. Jadi, ini sudah gak ada defend lagi gitu loh. Dan Anda tuh diklarifikasi mengaku melakukan, tapi kilaf. Nah, kilaf kok pirang-pirang. Jadi artinya kan Anda masih yakin ini suka dan suka. Nah, hal itu buktikan. Buktikan statement Anda di lembaga terkait. Jadi berantemnya karena korban itu akun real dan sudah didampingi ke lembaga yang melindungi kayak Komnas Perempuan, LPAP. Begitu Mas. Dan ingat, ini bukti kuncinya ada di talent scouter Anda. Anda kaget kan? Karena talent scouter Anda nggak cerita ke Anda. Karena diam kan, takut dimarahin, masih makan dari duit Anda. BA Anda sudah mulai mendelete brand Anda dari bio. Artinya apa? Panik. Satu persatu circle Anda sudah mulai klarifikasi. Entah lewat WA, WA ke saya, WA ke temannya, bahwa mereka nggak mau ikut-ikut. Anda ditinggal sendiri, Mas. Loyalitas yang Anda banggakan, circle Anda itu udah ninggalin Anda. Pure. So, maju, klarifikasi, minta maaf ke lembaga terkait. Tanggung jawab. Daripada Anda menyeret ke semua orang circle Anda ini, yang kelak dalam waktu 72 jam, ini akan dipush sama netizen. Jadi per today, netizen akan mengepus talent scouter Anda. Dan akan ngepush brand ambassador Anda. Satu persatu. Dan circle Anda. Ada 2 circle yang videonya sudah viral. Di X. Dan dia nggak ada pilihan lain. Selain ngomong di medsos. Karena dia sudah ditekan habis-habisan di medsos. Circle Anda yang terbaik. Yang backingnya paling kuat kan? Jadi saran saya buat Mas M. Kalau Anda ingin industri lokal ini bertahan. Dan Anda nonton, saya yakin Anda tuh nonton. Sesuai dengan telepon saya ke Anda. Gentle. Akuin. Tanggung jawab. Gak perlu ngeles lagi. Dan gak perlu berbohong. Menggunakan power untuk manipulasi. Anda tuh terbukti flirting. Anda itu jelas terbukti flirting. Walaupun Anda ngeles mengatakan bahwa ya saya dimodusin. Aku dimodusin dulu Dimodusin tapi kalau kamu nggak apa-apa Mas. Ya. Masa baru follower segitu aja dimodusin? Berasa artis itu. Berasa sosok terkenal. Anda tuh kurang terkenal juga Mas. Sorry to say. Anda tuh kaya tapi nanggung. Nggak kaya-kaya banget. Masih takut miskin Anda itu. Ya kan? Anda lebih takut brandnya nggak laku kan? Makanya Anda melakukan klarifikasi aman. Percuma. Per today netizen tuh akan boykot beli brand Anda. Percaya sama saya. Jadi daripada Anda ini brandnya tambah hancur, mending Anda itu sudah biarkan Anda jadi martir buat diri Anda sendiri. Orang Anda yang salah kok. Anda jelas-jelas flirting sama orang. Flirting, nggak 1, nggak 2, banyak. Flirting. Orang takon, halo mbak, kerja. Nggak, Anda tuh jelas-jelas flirting. Jadi otak Anda tuh isinya kalau dibedah isinya cuma uang ini. Otak Anda tuh kalau diotopsi kayaknya isinya cuma udah. Makanya Anda selalu defend. Ini suka sama suka, ini flirting, saya dimodusin. Kan itu yang Anda katakan ke circle Anda kan. Kok kamu tahu Tir? Ya karena circlemu bocor. Circlemu tuh bercerita bahwa Mas M ini selalu menceritakan ke teman-temannya, itu bohong. Itu suka sama suka kok. Orang dia yang modus duluan. Makanya aku berani flirting. Itu kan yang kamu omongin. Itu yang kamu omongin ke publik. Ke teman-temanmu, nggak ke publik. Makanya kamu tuh takut ke lembaga pihak ketiga. Kenapa? Karena kamu tuh takut model-modelnya akan speak up yang dari tahun 2019, 18, 17, nggak ada yang tahu coy. Kalau sampai 2017 nih spill semua, berapa ratus itu? Kamu bisa jadi skandal nasional. Skandal yang akan diingat sampai 20-30 tahun lagi. Ya. Kamu bisa menjadi lokal Epstein-nya Indonesia kamu tuh. Beneran, nggak bohong. Kalau misal ini sudah total 13 coy. 4 diantaranya real account. 13. Dalam waktu 48 jam ada 13 tuduhan. 4 diantaranya akun real. Gila nggak tuh? Itu 48 jam. Dan ada yang dari tahun 2023, 2024, 2022, 2019, 2018. Itu gila coy. Gila itu gimana mau klarifikasinya coba? Kalau misalkan misalkan hari ini 6 hari, jadi kayak tiap hari itu ada yang baru gitu loh. Saya sebagai orang di industri lokal aja kayak, buset, hari ini 4, kemarin 3, besok berapa ini? Ini pagi tadi kaget.
Buset, ada lagi. Model tato. Gila nggak tuh? Model tato. Model tato itu kayak kamu nggak ada, you have no choice coy. Kamu tuh harus gentle ke publik, udah. Atau menyerahkan diri tanggungan nasibmu apa piye karepmu, apa kowe meh ngomong ning lembaga hukum apa piye karepmu wis. Iki sing model tato ki paling edan coy, karena wah edan coy itu. Karena kronologisnya terlalu jelas. Yang model tato ini lebih jelas daripada yang korban pertama. Ini baru hari ini, nggak tahu besok. Wah itu sangat mengecewakan coy. Jujur aja. Dan tambah kecewa karena owner brand lokal lain tuh, oke, owner brand lokal lain nggak mau stand sama korban. Oke. Tapi setidaknya kalian edukasi lah mengenai ciptakan ruang yang aman bagi semua gender. Bahwa kamu tuh bekerja. Ketika kamu bekerja tuh bukan berarti kamu layak diapa-apain. Kita tuh harus nge-treat employee dengan baik. Bukan karena mereka kita gaji, kita tuh bisa melanggar kontrak dengan cara abuse, verbal abuse, pelecehan verbal itu juga pelecehan, Mas. Beneran. Ini nih kayak tiap hari muncul satu-satu dan masa semuanya bohong, Mas. Masa akun relay bohong semua sesuai itu bohong, tapi kan kamu nganggep bohongnya itu bukan pemaksaannya kan, kamu kan nganggapnya suka sama suka. Jadi perdebatannya ini, kamu mengakui case-nya tuh ada, tapi kamu bersikeras tuh suka sama suka. Jadi kamu tuh tidak membantah kasusnya kan, tapi kamu ngomongnya suka sama suka. Itu buat Mas M nih, you have no choice. 48 jam, ini circlemu satu persatu akan remuk. Jadi karena kamu nggak mau, ini circlemu yang akan diserang. So, pesan saya buat circle-circle innernya Mas M, jika kamu punya info, lebih baik kamu speak up atau minggir. Jadi biar Mas M sendiri dan perwakilannya yang mengurusi ini. Daripada kamu bernasib kayak talent scouternya yang sudah di-spill di media sosial. Itu aja dari saya. Dan ciptakan ruang kerja yang aman bagi seluruh industri lokal. Terlepas Anda punya basic ilmu pengetahuan atau tidak, profesionalisme itu harus dijaga dengan baik. Itu yang saya tekankan, kenapa saya keras banget di kasus ini. Karena ini menyangkut industri brand yang sudah dibangun puluhan tahun. Batik, brand lokal, streetwear, sepatu lokal. Semua owner itu akan ada kemungkinan meng-hire model, meng-hire talent, KOL, influencer, pegawai, personal assistant. Kalau misalkan kelakuan satu owner media lokal, BA, dan owner brand lokal, M, kayak gini, gimana kita bisa membuktikan kepada publik ruang kerja yang aman bagi semua gender? Gitu loh. Kenapa keras banget? Karena itu dari tahun 2026. Orang macam apa yang tiba-tiba DM orang kan gila coy. Masa kamu nggak bisa nih mengontrol otak? Ini saya lagi demam loh. Bukan demam karena mikir ente, memang sudah demam dari 3 hari lalu. Itu kalau dari lab saya. Dan ini pesan terakhir buat circle-circle-nya. Itu netizen yang nyerang ente, itu udah nggak diarahkan. Udah mulai jengkel aja. Dan kenapa kok Anda dianggap inner circle? Ya ownernya kan ngepost muka Anda terus di medsos. Ya wajar dong netizen berasumsi Anda inner circle. Apalagi lokasinya kan di gedung tokonya lantai 2, lantai 3. Dan BA-nya kan sama inner circle nongkrong di situ terus. Ya netizen akan secara barbar menandai orang yang muncul di akun medsos yang owner. Kecuali owner private account atau owner tiba-tiba take down kontennya ya. Jadi karena owner ini klarifikasinya ambigu ya, si netizen akan nyerang barbar ke akun medsosnya yang ada di owner. Ingat klarifikasinya Mas M ini, terakhir adalah, ya dia mengakui tapi kilaf. Jadi secara nggak langsung dia tuh udah ngakuin. Tidak perlu lagi kalian ngomong ini fitnah lah apalah, orang dia udah ngomong dia ngakuin kok. Tapi yang dia tidak akuin adalah, dia tuh membantah soal rape. Karena katanya dia tidak memaksa, karena suka sama suka. Dia mengakunya itu kilaf. Nah ini kan sebenarnya kontradiktif. Membantah pemerkosa, tapi mengakui melakukan dengan kilaf. Iya itu. Berarti kalau mengaku dengan kilaf, kan harus ada konsen tuh dari dua arah. Berarti Mas M harus membuktikan korbannya itu konsen semua. Nah masalah korbannya ini ngomong ra konsen. Konsen maksudnya izin. Ya wes, entek lah. Entek apa? Rata. Dan selamat buat Mas Talent Scouter. Inisial
Saya nggak bisa sebut inisial karena kelihatan banget namanya. Inisial, nih. Kamu pegang kuncinya, M. Sekarang tinggal kamu. Antara kamu atau M yang ribet. Silakan berantem sana di kantor. Selamat Mas M dan Mas S. Oh, sama inner circle yang bernama J. Kamu nggak ada pilihan lain untuk speak out. Buat Mas J, silakan speak out. Buat Mas R, silakan speak out. Saya udah sebut inisialnya. S, kamu harus speak out. J, kalaupun kamu tidak pernah melihat Mas M, tapi kamu harus speak out. R, kamu juga. Dan inisial yang lain, BA yang lain, akan netizen yang spill. See you dan ciptakan ruang yang aman bagi industri lokal.